Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan ngebahas tentang maksima dan minima fungsi dua variabel atau fungsi multivariabel gitu. Nah, jadi biasanya kalau kita punya suatu fungsi apapun, dan di sini kita punya fungsi f, x, y, kita biasanya tertarik sama nilai maksimum dan minimum dari fungsi itu. Karena kalau di dunia nyata nih, fungsi ini bisa menunjukkan suatu kuantitas real yang kita pengen maksimalin atau minimalin gitu. Contohnya misalkan kayak cost gitu atau biaya itu kita pengen misalkan minimalin. Berarti kita pengen cari minimum dari fungsi biaya kita. Atau misalkan fungsi ini tuh power dari engine gitu. Berarti gimana caranya kita bisa dapat power yang paling tinggi dengan energi yang paling rendah gitu misalkan untuk mencapai efisiensi paling tinggi dan kayak gitu. Nah, jadi di dunia nyata kita bakal banyak tertarik sama maksimum dan minimum dari fungsi dua variabel. Nah, maksimum atau minimum dari suatu fungsi itu ada kalau misalkan fungsinya itu continue pada suatu set S gitu. Jadi kalau fungsinya nggak putus, pasti ada satu titik, nggak satu ya, pokoknya ada titik maksimum dan titik minimumnya. Asalkan fungsinya itu continue. Nah, setelah kita tahu kalau maksimum atau minimumnya ada, kita biasanya tertarik untuk mencari di mana sih maksimum atau minimum itu dan berapa sih nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, sama kayak dulu yang kita lakuin di fungsi satu variabel, kita mensuspek 3 titik kritis. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah titik stasioner, yaitu titik di mana gradien dari si f itu sama dengan 0. Atau kalau di fungsi satu variabel dulu, ya turunan f itu 0 gitu. Nah, terus apalagi? Titik singular, di mana fungsinya tidak terdiferensialkan. Misalkan kayak di permukaan yang patah gitu. Nah, misalkan efek Y dideskripsikan sama permukaan ini. Nah, permukaan ini patah di garis yang ini kan. Nah, berarti kita mau cek nih di sini, apakah dia titik maksimum atau titik minimum, bisa jadi gitu. Terus yang ketiga adalah di batas domain atau di ujung selang. Nah, di sini untuk yang titik stasioner yang dimana gradien F sama dengan 0, kita punya uji lanjutan. Jadi misalkan di suatu titik, misalkan titik XY sama dengan A, B, itu gradien F-nya itu sama dengan 0. Nah, 0-nya ini nih vektor ya, karena gradien kan vektor kan. Sama dengan 0. Nah, di titik itu apakah dia nilai maksimum atau nilai minimum? Nah, kita bisa cek itu dengan uji turunan kedua. Mirip-mirip sama yang kita lakuin juga di fungsi satu variabel. Jadi dulu misalkan turunan keduanya kurang dari 0, maka dia adalah grafiknya gini kan, parabola kebalik. Jadi dia adalah titik maksimum. Sedangkan kalau misalkan turunan keduanya positif, dia bentuknya parabola ke atas gini. Jadinya titik itu adalah titik paling rendah, yaitu titik minimum. Nah, sekarang kita mau ngelakuin yang mirip-mirip kayak gitu. Nah, gimana caranya? Jadi gini, jadi misalkan fungsi f(x, y) ini nilainya itu 0 di titik 0,0. Nah, terus anggaplah gradien f juga 0 di situ. Maksudnya apa? Maksudnya ini kan berarti 0,0 itu adalah titik stasioner kita kan. Nah, kita mau cek apakah di titik stasioner ini fungsinya itu nilai minimum atau fungsinya itu adalah nilai maksimumnya. Nah, jadi di video-video sebelumnya kita udah pelajarin bahwa kita bisa aproksimasi si permukaan fxy dengan bidang kan, dengan bidang singgung. Bisa juga dengan deret Taylor order 2. Nah, di sini kita mau aproksimasi si nilai fungsinya di titik x, y yang dekat dengan titik x0, y0. Berarti x, y bisa diaproksimasi sebagai f x0, y0 ditambah turunan parsial f terhadap x di titik x0, y0 dikali delta x-nya, x dikurangin x0, yang fy juga turunan parsial terhadap y, dan ditambah yang orde 2-nya, kayak dulu berarti kan 1/2 faktorial dikali turunan kedua, gitu kan, turunan kedua di x0, y0, biar nggak panjang nggak usah saya tulis x0, y0-nya, kuadrat, terus ditambah fxy dikali x min x0, y min y0, terus ditambah fyx kan, ya kita kali 2 aja, terus ditambah fy, y,
Y min Y0 kuadrat. Ini kan. Nah, sekarang kita pilih X0 Y0-nya itu di 0,0. Jadi kita mengaproksimasi permukaan fxy di sekitar 0,0 gitu. Nah, tadi kita punya nilai fxy-nya itu 0 di 0,0. Berarti ini 0. Terus kita punya gradien f itu sama dengan 0. Berarti turunan parsial f terhadap variabel x itu 0. Terus turunan parsial f terhadap y juga 0 gitu kan. Nah, berarti kita bisa mengaproksimasi si fungsi fxy sebagai setengah dikali turunan parsial kedua terhadap x dikali x. X0-nya kan 0 kan. X kuadrat ditambah 2fxy dikali x min x0 y min y0 jadi xy aja karena x0 y0-nya 0 ditambah turunan parsial kedua terhadap y dikali y kuadrat gitu. Nah, jadi kayak gini. Nah, terus kita mau ubah sedikit bentuknya supaya jadi suatu bentuk yang nanti kita bisa dapetin suatu kesimpulan gitu. Jadi ini cuma kayak otak-atik matematik doang lah sebenarnya. Jadi kita mau pindahin fxx-nya ke depan. Jadi ini kita punya x kuadrat ditambah 2fxy dibagi fxx dikali xy ditambah fyy dibagi fxx dikali y kuadrat. Nah, terus di sini kan kita punya x kuadrat dan di sini ada sesuatu dikali x gitu kan. Nah, kita pengen buat jadi bentuk ini x ditambah sesuatu kuadrat gitu. Kita completing the square, kita mau completing the square. Nah, ini jadi fxx dibagi 2. Ini jadi x ditambah fxy dibagi fxx y kuadrat gitu kan. Jadi kan x kuadrat tambah 2 fxy fxx fy gitu kan. Terus ditambah fxy bagi fxx dikali y kuadrat gitu kan. Nah, cuman kan itu nggak ada. Jadi harus kita ilangin. Ini dikurangin fxy per fxx kuadrat y kuadrat gitu kan. Ditambah fyy bagi fxx y kuadrat. Nah, terus ini jadi fxx per 2. Ini jadi x plus fxy dibagi fxx kali y kuadrat. Nah, ini kita satuin jadi ditambah y kuadrat dikali fyy bagi fxx dikurangin fxy dibagi fxx kuadrat gitu kan. Nah, ingat-ingat lagi bahwa ini adalah aproksimasi fungsi di sekitar titik x0, y0 gitu. Kita lihat di sini bahwa suku ini itu pasti positif kan, karena sesuatu dikuadratin pasti positif. Terus suku ini y kuadrat pasti positif. Nah, sisa suku ini nih yang kita nggak tahu positif atau negatifnya. Nah, supaya suku ini jadi positif, maka kita kan punya gini kan, fyy minus fxy kuadrat terus ini dibagi fxx, ini dibagi fxx kuadrat. Ini harus lebih besar dari 0 gini kan. Atau kita kaliin semuanya sama fxx kuadrat, jadi fxx fyy dikurangin fxy kuadrat, itu harus lebih besar dari 0. Nah, suku ini, itu kita kasih nama suku D. Kalau D ini lebih besar dari 0, dan fxx ini juga lebih besar dari 0, artinya sukunya positif, maka fxy ini akan positif. Jadi kita tulis nih ya. Jadi misalkan D lebih besar dari 0 dan fxx lebih besar dari 0, maka kita punya fxy yang positif di sekitar titik ini x0, y0. Artinya apa? Artinya jadi di titik x0 dan y0 tadi kan itu titik stasioner kan, dimana gradiennya itu sama dengan 0. Nah, sementara nilai fungsinya itu di titik x0, y0 itu juga 0 gitu. Kalau misalkan fungsi di sekitar x0, y0, si fxy ini itu positif, maka fx0, y0 itu adalah titik minimum lokal, ya nggak? Gitu. Nah, terus sekarang kasus lain kalau misalkan d-nya lebih besar dari 0, tapi fxx-nya itu kurang dari 0. Jadi ini positif, tapi ininya negatif. Jadi negatif dikali yang positif, hasilnya adalah negatif kan. Sini akibatnya fxy jadinya negatif. Nah, akibatnya lagi,
si fx0y0 itu kan nilainya 0, sementara di sekitarnya nilainya negatif. Berarti ini adalah nilai maksimum lokal. Nah, terus kemungkinan lainnya kalau D itu kurang dari 0. Nah, kalau D kurang dari 0, maka ini akan membentuk, jadi persamaan ini, yang ini positif, sementara si D-nya ini negatif gitu. Nah, dia akan membentuk yang namanya rotated hyperbolic paraboloid. Jadi permukaannya jadi permukaan hyperbolic paraboloid, di mana titik x0, y0 akan menjadi titik pelana gitu. Nah, kemungkinan lainnya kalau misalkan D-nya itu sama dengan 0, maka tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil gitu. Kita harus pakai cara lain buat nentuin apakah titik itu titik maksimum atau minimum gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh. Jadi misalkan kita punya si suatu permukaan fxy, yaitu x kuadrat plus y kuadrat. Nah, fungsi ini misalkan didefinisikan pada set S, di mana S itu adalah titik-titik x, y yang memenuhi persamaan ini. Gitu. Jadi S itu daerah di dalam apa nih? Elips ya. Gitu. Jadi fxy terdefinisi di sini. Kita diminta menentukan maksimum minimumnya. Nah, di sini kita kan mau cari tiga titik. Yang pertama titik stasioner kan. Nah, titik stasioner ketika gradien f-nya itu sama dengan 0. Nah, kita turunan aja dulu di si fungsi ini. Jadi 2x, si fy turunan parsial terhadap variabel y itu 2y. Nah, ini sama dengan 0. Kapan dia sama dengan 0? Ketika x-nya itu sama dengan 0. Dan kapan dia sama dengan 0? Ketika y-nya sama dengan 0. Nah, berarti pertemuan keduanya adalah di titik x, y itu sama dengan 0,0. Nah, ini titik stasioner kita nih. Di titik 0,0. Nah, terus titik itu tuh apakah dia maksimum atau minimum? Itu kan pertanyaannya. Nah, kita harus hitung si D ini sama dengan fxx, fyy dikurangin fxy kuadrat. Nah, berarti kita harus hitung fxx-nya dulu. Berarti fxx itu ini kita turunin lagi. Jadi 2, terus fyy ini kita turunin lagi terhadap y jadi 2. Itu dan fxy. Nah, jadi 2x turunin terhadap y 0 dan 2y turunin terhadap x juga 0 kan. Jadi ini 0 gitu. Nah, ini berarti 2 kali 2 kurang 0 sama dengan 4. Nah, nilainya lebih besar dari 0 kan. Nah, terus kita lihat di sini fxx itu nilainya lebih besar dari 0 juga. Nah, karena D-nya itu lebih besar dari 0 dan fxx lebih besar dari 0, maka titik 0,0 adalah titik minimum. Ini ya, kayak yang kita udah pelajarin sebelumnya. Nah, terus yang kedua kita mau cari titik selain titik stasioner adalah titik singular, di mana fungsinya tidak terdiferensialkan. Nah, kita lihat di sini fungsi kita adalah x kuadrat plus y kuadrat. Ini fungsi polinom yang terdiferensialkan dimanapun gitu. Jadi titik singularnya nggak ada gitu. Nah, terus yang ketiga pada batas domain. Nah, batas domain kita apa? Ini kan domain kita. Berarti batasnya adalah x kuadrat per 16 tambah y kuadrat per 9 sama dengan 1 gitu. Nah, perlu dicatat juga tadi titik 0,0 yang kita dapetin, titik stasioner kita itu, ini ada di dalam domainnya gitu. Jadi ini bisa dipakai sebagai salah satu kandidat titik kritis kita gitu. Nah, untuk yang di batas domain ini, berarti kita harus ngecekin di setiap titik di elipsnya, fungsi fxy-nya itu apakah ada yang maksimum di situ atau adakah yang minimum di situ gitu. Nah, gimana caranya? Ini akan kita bahas di video selanjutnya tentang metode pengalih Lagrange gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang maksimum dan minimum. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.